Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan gen dan screening. Dan salah satu bagiannya adalah perpustakaan genom bagian yang pertama. Topik yang akan dibahas yaitu perpustakaan gen yang mewakili dan besarnya perpustakaan. Perpustakaan gen merupakan koleksi sekuen DNA yang berbeda dari suatu organisme yang masing-masing telah diklon ke dalam suatu vektor untuk kemudahan purifikasi, penyimpanan, dan analisis. Pada prinsipnya, ada dua macam perpustakaan gen yang bisa dibuat tergantung pada sumber DNA yang digunakan. Jika sumbernya adalah DNA genom, maka perpustakaannya disebut perpustakaan genom. Jika sumbernya adalah kopi dari suatu populasi mRNA, maka disebut perpustakaan cDNA. Ketika memproduksi perpustakaan gen, pertimbangan penting yang harus dilakukan adalah seberapa baik perpustakaan mewakili bahan awalnya, yaitu mengandung sekuen aslinya. Jika sekuen tertentu tidak diklon, misalnya sekuen repetitif, yang tidak memiliki sisi restriksi, maka perpustakaan tidak mewakili. Demikian juga, jika perpustakaan tidak mengandung jumlah klon yang cukup, kemungkinan beberapa gen akan hilang. Besarnya perpustakaan. Suatu perpustakaan gen harus mengandung sejumlah rekombinan tertentu supaya bisa memiliki probabilitas yang tinggi bahwa perpustakaan tersebut mengandung setiap sekuen tertentu. Nilai ini bisa dikalkulasi jika ukuran genom dan rata-rata ukuran insert atau fragmen DNA yang disisipkan dalam vektor diketahui. Jumlah N rekombinan, suatu plak atau koloni, yang ada dalam perpustakaan gen bisa dihitung untuk memberikan probabilitas tertentu memperoleh sekuen tertentu. Rumusnya adalah N sama dengan ln atau kita baca logaritma natural atau ln ya, dalam kurung 1 minus P dibagi ln dalam kurung 1 min F. Jadi sekali lagi, P itu probabilitas yang diinginkan, F adalah fraksi genom dalam insert. Sebagai contoh, untuk probabilitas 0,99 dengan ukuran insert 20 kilobasa, nilai ini untuk genom E. coli adalah 4,6 kali 10 pangkat 6 pasang basa, dan manusia 3 kali 10 pangkat 9 pasang basa adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu, perhitungan yang pertama untuk E. coli dengan probabilitas 0,99, ukuran insert 20 kilobasa itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Kemudian nilai ini untuk genom E. coli adalah 4,6 kali 10 pangkat 6 pasang basa. Nah, kita lihat lagi formulanya di kanan atas. Diingat-ingat sederhana, N sama dengan ln dalam kurung 1 min P dibagi ln dalam kurung 1 min F. Kita masukkan data ke dalam formulanya. Jadi, N atau jumlah rekombinan sama dengan ln dalam kurung 1 minus 0,99 dibagi ln 1 dikurangi dalam kurung 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 4,6 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 3. Ya, jadi fraksi itu maksudnya, jadi fraksi yang sebelumnya kita bahas itu fraksi genom dalam insert atau F. Fraksi genom dalam insert itu untuk sederhananya adalah itu ya, 2 kali 10 pangkat 4 yaitu insert
dibagi dengan nilai genomnya. Jadi insertnya 2 kali 10 pangkat 4 dibagi nilai genomnya 4,6 kali 10 pangkat 6. Jadi itu yang dimaksud dengan F ya. Nah, sekarang perhitungan kedua untuk manusia dengan probabilitas 0,99, ukuran insert 20 kilobasa sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Nilai ini untuk genom E. coli 3 kali 10 pangkat 9 pasang basa. Lihat kembali formulanya kanan atas. N sama dengan ln dalam kurung 1 min P bagi ln dalam kurung 1 minus F. Nah, kita masukkan data ke dalam formulanya. Jadi N jumlah rekombinan pada manusia sama dengan ln dalam kurung 1 minus 0,99 dibagi ln kurung besar 1 dikurangi kurung 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 3 kali 10 pangkat 9. Jadi sama dengan 6,9 kali 10 pangkat 5. Nilai menjelaskan mengapa memungkinkan untuk membuat perpustakaan genom dari prokariot dalam plasmid, di mana ukuran insert berkisar antara 5 sampai 10 kilobasa. Karena hanya ada beberapa ribu rekombinan yang akan diperlukan. Untuk genom yang lebih besar, semakin besar ukuran insert atau fragmen DNA yang disisipkan, semakin sedikit rekombinan yang diperlukan. Itulah sebabnya faktor Cosmid dan YAG telah dikembangkan. Tetapi metode cloning dan efisiensi pengepakannya masih merupakan pilihan yang bagus untuk mengkonstruksi perpustakaan genom. Demikianlah pembahasan kita tentang perpustakaan genom bagian yang pertama, yaitu perpustakaan gen yang mewakili dan besarnya perpustakaan. Di bagian yang kedua, kita akan melanjutkan membahas DNA genom dan vektor. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan, atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.